Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang Liga 1. Ya, seperti di video sebelumnya, ya kita tentunya masih akan menikmati rumor-rumor transfer musim 2025-2026 dan ya meskipun Liga baru saja selesai, udah ada juga klub-klub yang mengumumkan rekrutan anyarnya, mengumumkan rekrutan pelatih barunya, termasuk Bali United, Persija Jakarta. Yang paling anyar tentunya Bali United mendatangkan pelatih asal Belanda yang sebelumnya melatih di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie teman-teman, FC Zwolle. Klub dari pemain timnas Indonesia yaitu Eliano Renders. Nama pelatih tersebut yaitu Coach Johnny Jensen. Ini tentunya akan menjadi pelatih kepala Bali United untuk musim 2025-2026. Menarik tentunya kita menyaksikan pemain-pemain dan pelatih baru yang datang ke Liga 1 untuk musim 2025-2026. Begitupun dengan Persija Jakarta yang sebelumnya juga dikait-kaitkan dengan mantan pelatih PSM Makassar yang berasal dari Belanda juga. Tapi ternyata Persija Jakarta mengumumkan pelatih asal Brasil yang sebelumnya juga pernah melatih klub Liga 1 yaitu Madura United. Kalau tidak salah namanya Marusio siapa sih, pokoknya mantan pelatih, lupa saya namanya teman-teman, mantan pelatih dari Madura United sebelumnya. Jadi ya tentunya menarik untuk menyaksikan persaingan di musim depan, apalagi ditambah 3 klub yang promosi ke Liga 1 musim ini, di mana PSIM Yogyakarta, ada Persija Jepara, dan ada Bayangkara. Ini tentunya tim-tim yang wajib diwaspadai oleh tim-tim Liga 1 saat ini. Jadi ya menarik kita menantikan seperti apa kiprah klub-klub promosi ini di Liga 1 musim depan teman-teman. Dan bagaimana dengan PSM Makassar? PSM Makassar ya tentunya sejauh ini masih sebatas rumor pemain yang pergi teman-teman, di mana striker PSM Makassar yaitu Nermin Haljaita dirumorkan akan bergabung dengan klub promosi yang saya sebutkan tadi yaitu PSIM Yogyakarta. Ya tentunya kalau melihat perkembangan PSM Makassar yang dimana Coach Bernardo Tavares mengungkapkan ada 18 pemainnya yang dalam masa kontraknya akan berakhir, ya mungkin inilah yang menjadi tantangan PSM Makassar. Apakah mampu mempertahankan pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Bernardo Tavares di antara 18 pemain yang akan berakhir kontraknya, atau ya manajemen PSM Makassar masih berkutat dengan masalah finansial. Jadi PSM Makassar ya kita tahu PSM Makassar ya kalau merekrut pemain-pemain asing ya bisa dikatakan cukup sukses dengan pemain asing yang baru bergabung di Liga 1 yang datang ke PSM Makassar. Kita tahu ini Nermin Haljaita sebelumnya belum pernah bermain di Liga 1. Klub pertamanya di Liga 1 yaitu PSM Makassar, dan di musim pertamanya mampu mencatatkan 12 gol di Liga 1 bersama PSM Makassar dan 6 gol di ajang Shopee Cup atau Asian Club Championship. Ya, untuk seorang striker asing yang baru bergabung di Liga 1 ya Nermin Haljaita ya cukup bagus performanya teman-teman, cukup bagus. Jadi kalau Nermin Haljaita pergi ke PSIM Yogyakarta, karena rumornya ya cukup kencang ini Nermin Haljaita akan pindah ke PSIM Yogyakarta, ya tentunya ini akan menjadi kerugian bagi PSM Makassar. Tapi ya mau tidak mau kalau memang PSM Makassar tidak mampu mempertahankan ya apa boleh buat, ya harus merelakan Nermin Haljaita jika memang ingin pindah dan mendapatkan tawaran yang lebih bagus dari klub promosi tersebut teman-teman. Dan tentunya saya berharap Matheus Silva dan Balotelli, begitupun dengan Adilson Silva, karena Adilson Silva juga masa peminjamannya udah selesai teman-teman.
Jadi apakah PSM Makassar akan menggunakan kembali jasa Adilson Silva atau kembali akan meminjamkannya? Jadi saat ini ya kita masih menunggu update terbaru tentang perkembangan rumor-rumor transfer dari PSM Makassar. Untuk tim-tim yang lain tentunya udah bergerak cepat. Malut United, Dewa United udah ada juga mengamankan jasa pemain baru. Untuk PSM Makassar ya kita masih minim info ya, masih sebatas rumor-rumor juga. Belum ada juga yang pasti pemainnya keluar, belum ada juga yang pasti pemain yang akan didatangkan oleh PSM Makassar untuk musim 2025-2026. Yang jelasnya menurut berita yang saya baca teman-teman, bahwa PSM Makassar sejauh ini ya masih dingin lah masalah soal transfer. Mungkin nanti akan ada juga pemain-pemain yang akan bergabung, mungkin akan ada juga pemain-pemain baru yang akan diumumkan. Yang jelasnya untuk PSM Makassar, berita positifnya Coach Bernardo Tavares masih bersama PSM Makassar musim depan. Meskipun kita tahu ada juga salah satu tim analisis PSM Makassar yang dipastikan tidak lagi bersama PSM Makassar, dan mudah-mudahan manajemen bisa mencari pengganti tim analisis ini, karena sepak bola modern saat ini ya cukup penting memiliki seorang analisis di dalam tim kepelatihannya. Itu cukup penting untuk melihat menganalisis lawan-lawannya, menganalisis pemain-pemain tentunya internalnya. Itu sangat penting. Tim analisis itu bukan persoalan-persoalan ini. Itu memang harus dimiliki sebuah tim saat ini. Tim analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis calon lawan-lawannya, menganalisis juga tentunya tim internalnya. Jadi kalau tim analisis PSM Makassar saat ini pergi meninggalkan PSM Makassar atau tidak lagi bersama PSM Makassar, ya tentunya akan ada tim analisis lain yang akan mengisi tempat beliau teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan lagi-lagi saya akan mengupdate kembali informasi yang saya bagikan ini untuk rumor-rumor transfer di video-video berikutnya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah membantu channel ini, like channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.